Kuliah kerja nyata adalah bentuk kegiatan pengabdian kepada masyarakat oleh mahasiswa dengan pendekatan lintas keilmuan dan sektoral pada waktu dan daerah tertentu. Pelaksanaan kegiatan KKN biasanya berlangsung satu dan bertempat di daerah setingkat desa kelurahan. Sebagai bentuk pengabdian kepada masyarakat, KKN wajib diikuti oleh mahasiswa program Strata 1. Bagi mahasiswa, KKN bertujuan untuk memperoleh pengalaman belajar yang berharga melalui keterlibatan dalam masyarakat secara langsung menemukan, merumuskan, memecahkan, dan menanggulangi permasalahan pembangunan secara pragmatis dan interdisipliner. Juga dapat memberikan pemikiran berdasarkan ilmu, teknologi, dan seni dalam upaya menumbuhkan, mempercepat, serta mempersiapkan kadar-kadar pembangunan, serta memperoleh dan mentransformasikan pengetahuan, sikap, dan keterampilan dari dan kepada warga masyarakat dalam memecahkan masalah pembangunan secara pragmatis melalui pendekatan interdisipliner, komprehensif, dan lintas sektoral. Sedangkan bagi perguruan tinggi, KKN bertujuan untuk menghasilkan sarjana pengisi teknostruktural dalam masyarakat yang lebih menghayati kondisi, gerak, dan permasalahan yang kompleks yang dihadapi oleh masyarakat dalam melaksanakan pembangunan. Juga meningkatkan hubungan dengan pemerintahan daerah, instansi teknisi, dan masyarakat sehingga dapat lebih berperan dalam menyelesaikan kegiatan pendidikan serta penelitian dengan tuntutan nyata dari masyarakat yang sedang membangun. Bisa menjalankan tugasnya dengan sebaik-baiknya sehingga apa yang menjadi harapan kita dalam pelaksanaan KKN di tahun 2020-1 atau semester genap 2020-1 ini akan tercapai dengan baik. Oke, demikian, dan dengan memohon perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala, secara resmi saya atas nama Rektor Universitas Al-Ulya melepas peserta KKN tahun 2022 untuk pelaksanaan KKN semester ganjil tahun 2020-1. Demikian, sekali lagi mohon maaf, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kelurahan Pudai adalah kelurahan yang terletak di Kecamatan Abeli, Kota Kendari, Sulawesi Tenggara. Kelurahan ini terdiri dari 2 RW dan 4 RT. Mayoritas masyarakat di kelurahan ini berprofesi sebagai nelayan. Hal ini dapat dilihat dari adanya pelabuhan perikanan Samudra Kendari sebagai potensi yang ada di daerah ini, di mana pelabuhan perikanan Samudra Kendari dalam kegiatan ekonomi di sekitarnya telah memberikan manfaat yang cukup tinggi seperti fasilitas produksi dan pemasaran hasil perikanan di wilayahnya, pengawasan pemanfaatan sumber daya ikan untuk pelestariannya, serta mendukung kegiatan yang berhubungan dengan pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya ikan dan lingkungannya, mulai dari praproduksi, produksi, pengolahan, dan pemasaran. Respon awal unsur-unsur yang ada di Kelurahan Pudai terhadap peserta KKN diterima dengan baik, sehingga dengan begitu memudahkan kami selama pelaksanaan KKN.
Program ini dilakukan pada tanggal 2 April 2021, di mana kegiatan dimulai dengan pembuatan bedeng lalu dilanjutkan dengan menabur benih sayuran di Kelurahan Pudai, di mana benih sayuran yang digunakan terdiri dari 2 jenis sayuran. Dalam program Sudut Belajar Anak dilakukan 3 kegiatan dengan waktu pelaksanaan berbeda. Program ini dimulai pada tanggal 3 April 2021, di mana kegiatan yang dilakukan meliputi pembuatan meja dan kursi, sekaligus pemberian cat dalam rangka mendukung program kerja Sudut Belajar Anak di Kelurahan Pudai. Kemudian pada tanggal 7 April 2021, dilakukan pemasangan poster Sudut Belajar sebagai bagian dari pengadaan Sudut Belajar, di mana lokasi pengadaan Sudut Belajar dilakukan di pekarangan kantor kelurahan. Untuk kegiatan bimbingan belajar disesuaikan dengan kehadiran anak-anak Pudai, di mana kegiatan dimulai pada tanggal 13 April 2021, lalu pada tanggal 16 April 2021, lalu pada tanggal 19 April 2021. Bilang, kami lagi belajar. Pintar. Program ini dilakukan pada tanggal 5 April 2021, di mana kegiatan yang dilakukan meliputi pembagian masker, sabun batangan, serta brosur 7 langkah cuci tangan yang baik dan benar dalam rangka meningkatkan pengetahuan dan mengajak masyarakat untuk mencegah penularan COVID-19. Program ini dilaksanakan pada tanggal 8 April 2021, di mana kegiatan yang dilakukan yaitu kerja bakti di Kelurahan Pudai sekaligus pembersihan dari tebangan pohon. Program ini dilakukan pada tanggal 9 April 2021, di mana kegiatan senam pagi bersama ini dalam rangka meningkatkan kesehatan jasmani yang dilakukan di pekarangan kantor kelurahan. Program ini dilaksanakan pada tanggal 11 April 2021, di mana kegiatan membersihkan masjid dilakukan di salah satu masjid di Kelurahan Pudai, di mana program ini dilakukan mengingat akan dilaksanakannya Ramadan. Dalam program sosialisasi keliling beserta pembagian leaflet DBD, dilakukan 2 kegiatan dengan waktu pelaksanaan berbeda. Program ini dimulai pada tanggal 11 April 2021, di mana dilakukan pembuatan leaflet DBD sebagai intervensi tambahan kepada masyarakat. Kemudian pada tanggal 12 April 2021, dilakukan sosialisasi keliling pencegahan DBD disertai pembagian leaflet DBD bekerja sama dengan Puskesmas Abeli dikarenakan adanya kasus DBD di Kelurahan Pudai. Dalam program pemasangan papan pembatas RT dilakukan 2 kegiatan dengan waktu pelaksanaan yang berbeda, di mana program ini dimulai dengan pembuatan papan pembatas RT pada tanggal 16 April 2021 yang dilakukan di pekarangan kelurahan. Kemudian pada tanggal 17 April 2021 dilakukan kegiatan pemasangan papan pembatas pada titik yang telah ditentukan. Program ini dilaksanakan pada tanggal 20 April 2021, di mana kegiatan Posyandu ini dilakukan bersama pihak Puskesmas Abeli di kantor Kelurahan Pudai.
Program ini dilaksanakan pada tanggal 21 April 2021 yang pemasangannya dilakukan pada sekitaran SD dikarenakan DBD menyerang anak-anak di Pudai. Program ini dilaksanakan pada tanggal 21 April 2021, di mana penanaman bunga dilakukan di pekarangan kantor kelurahan dengan menanam berbagai jenis bunga. Dalam program Lomba Azan dan Hafalan Surat Pendek di bulan Ramadan, dilakukan 3 kegiatan dengan waktu pelaksanaan yang berbeda. Program dimulai pada tanggal 22 April 2021 dengan kegiatan pertama, Lomba Azan bagi anak-anak tingkat SD dan SMP. Lalu pada tanggal 23 April 2021, dilakukan kegiatan kedua yaitu Lomba Hafalan Surat Pendek bagi anak-anak tingkat SD dan SMP. Selanjutnya pada tanggal 24 April 2021, merupakan kegiatan pengumuman Lomba Azan dan Hafalan Surat Pendek bagi anak-anak sekaligus buka puasa bersama peserta lomba, di mana kegiatan Lomba Azan Hafalan Surat Pendek ini dilakukan di salah satu masjid di Kelurahan Pudai. Bismillahirrahmanirrahim. Hari ini sore ini saya lepas secara resmi adik-adik kita, anak kita. Tapi bukan berarti saya lepas hari ini, bukan berarti kita tidak akan bertemu kembali. Tentu memberikan apresiasi dan respon kepada adik-adik mahasiswa yang selama ini kurang lebih 30 hari berada di wilayah kami. Tentu ini merupakan suatu tugas kalian dari fakultas. Ini dari awal saya sudah sampaikan bahwa ini bukan datang main-main di sini. Ini adalah satu mata pelajaran bagi kalian untuk menyelesaikan mata kuliah selanjutnya. Kemudian seperti yang saya sampaikan tadi malam itu, pertama adalah kalau ada hal-hal yang positif yang dianggap bisa membantu untuk dukungan sebagai referensi kalian, maka ambillah hikmahnya. Tapi kalau sebaliknya, kalau ada hal-hal yang dianggap negatif, karena di masyarakat ini tidak semua orang yang sama pikirannya, sama sifatnya. Oleh karena itu pasti berbeda-beda. Oleh karena itu kalau dianggap
tidak bagus, maka setelah nanti besok tanggal 29 meninggalkan kelurahan kami ini, maka yang hal-hal yang negatif itu simpanlah di perbatasan sana, di batas-batas sudut-sudut kelurahan Pudai, jangan lagi keluar di tempat lain. Itu yang perlu saya tekankan. Kemudian dari awal juga saya sampaikan masalah penilaian. Tidak mungkin semua orang kita samakan. Tidak mungkin kita samakan karena di situ ada kriteria, ada faktor-faktor di situ, ada akhlak, ada disiplin, ada kerajinan, ada ya disitulah kriteria yang bisa kita nilai. Itu yang kedua. Yang ketiga, menurut saya pelaksanaan KKN ini kalau bisa kan, tapi mungkin juga waktunya jangan bertepatan dengan bulan puasa. Jangan bertepatan dengan bulan puasa karena itu mengurangi aktivitas kita. Seharusnya program kita lakukan full time, tapi karena dengan adanya kita berpuasa mungkin kita kurang-kurangi kan. Itu mungkin usulan saya dan mudah-mudahan bisa dilihat bapak-bapak dosen itu sebagai usulan saja. Mudah-mudahan kedepannya jangan bertepatan dengan bulan puasa. Yang pada intinya kami merespon karena saya juga alumni Unhalu, tentu ini antara kalian sebagai senior dan junior, saya jangan kita mengecewakan alma maternya kita kan? Karena kita sama-sama alma mater kuning. Saya tahu bahwa Unhalu itu adalah universitas yang terbesar di Indonesia bagian timur. Maka oleh karena itu saya titip pesan semua adik-adik supaya dijaga itu alma mater, jangan disalahgunakan. Saya kira mungkin itu saja sepatah kata dari saya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya di sini mewakili rekan-rekan mahasiswa KKN reguler 2021 ingin mengucapkan terima kasih kepada pihak kelurahan, baik itu Pak Lurah, jajaran stafnya, serta tokoh-tokoh adat, tokoh-tokoh masyarakat seperti RT dan RW karena telah menerima kami untuk menyelenggarakan KKN reguler di Kelurahan Pudai. Selama menjalankan KKN di Kelurahan Pudai, kami banyak belajar mengenai disiplin waktu yang telah dicontohkan langsung oleh Pak Lurah, serta kekompakan, kerjasama, serta menjalin keakraban di satu sama lain. Kami harap kedepannya pengalaman ini dapat bermanfaat bagi masyarakat dalam kegiatan-kegiatan selanjutnya. Setelah itu, walaupun kegiatan KKN ini telah berakhir, kami harap hubungan silaturahmi di antara kelompok antara rekan-rekan kami serta masyarakat Pudai ataupun ke pihak kelurahan dapat terjalin walaupun kegiatan tersebut telah berakhir. Baik itu setelahnya itu ada program kerja kami yang kami jalankan walaupun bermanfaat kecil bagi masyarakat, kami harap kedepannya hal tersebut bisa dilanjutkan oleh masyarakat Pudai. Terima kasih.